Shalom Puro Center Bekasi. Puji nama Tuhan, kita sudah sampai di hari Minggu yang terakhir di bulan Juni. Saya percaya bahwa ada lawatan Tuhan dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang sama-sama bersukacita di hari ini. Kita angkat pujian ini dengan sukacita, amin. Sama-sama nyanyikan. Kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kan kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Boleh tengok kanan kirinya, kasih senyuman sukacita yang terbaik. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sebab kita menerima rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Biar cuma saja yang katakan. Dan kain kabungku digantikan harian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat yang baru bagiku setiap hari. Oh, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sama-sama nyatakan. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Oh, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih dalam hadirat Tuhan, kita mau bersuka cita lebih lagi. Amin. Amin. Sebab kita percaya Yesus adalah kemenangan bagi kita. Yang percaya Yesus adalah kemenangan, katakan woo. Haleluya. Come on. Kau Tuhan tulis dalam hidupku. Kau tahu seluruh masa depanku.
percaya Kau berkuasa, Kau sanggup mengalahkan semua. Oh, kemenanganku. Oh, ada dalam-Mu. Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Sing, kemenanganku. Ku tak takut, sebab Kau kemenanganku. Sebab kami mau percaya Tuhan, Kau yang berkuasa dan Kau sanggup mengalahkan semua. Come on, Pro Center. Sing, kemenanganku. Ada dalam-Mu. Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Kemenanganku. Sebab kita tidak akan takut, sebab Yesus bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita mau nyatakan. Come on. Ku percaya Kau berkuasa, Kau sanggup mengalahkan semua. Kemenanganku. Ada dalam-Mu Tuhan. Takkan ku ragu. Siap-siap kita melompat buat Tuhan Yesus. Come on. Kemenanganku. Ada dalam-Mu. Dan takkan ku ragu, Kau bersamaku. Kemenanganku. Kemuliaan Tuhan Yesus, Kau kemenanganku. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan pagi hari ini. Kami bawa hati kami. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami masuk dalam penyembahan bagi-Mu Tuhan.
Tuhan. Kami bawa sembah kami Tuhan, kami bawa pujian kami hanya bagimu Yesus Tuhan. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini iman kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kuyanaba ya Rabba, Yesus Tuhan. Ya Jesus, Jesus. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Nyatakan isi hatimu. Dan kami Tuhan, kuasa-Mu menguatkanku. Engkau pengharapanku. Sampai akhir hidupku. Oh God. Jesus. Jesus. Biar pagi hari ini Tuhan, Engkau menyatakan Tuhan kebesaran-Mu di tempat ini buat setiap kami Tuhan. Oh ya
rabaya shekarabaya rabaya 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 rabaya. Mari terus sembah Tuhan saudara. Ya rabaya 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 rabaya. Mari nyatakan kerinduanmu, nyatakan doamu. Ya rabaya 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 rabaya. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan penyembuh, Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Yesus, Yesus namanya. Huyarabaya shekarabo. Huyarabaya rabaya 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 rabaya. Jesus. Huyarabaya. Come on. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu saudara. Mari kita nyatakan Jesus, Jesus. Come on. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifest. Jesus, Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Manifest himself. Jesus, Yahweh, Yahweh, come on, Rafa, Amen, Shaddai, Jireh, Adonai, manifest himself. Mari terus nyatakan kebesaran Tuhan. Yahweh, Yahweh, Shaddai, Jireh, Adonai. Biar terjadi pagi hari ini Tuhan, Kau menyatakan kebesaran-Mu. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifest himself. Mari saudara. Yahweh, Rafa, come on. Oh, mari sekali lagi. Mari kita bersatu hati, kita mau berdoa syafaat untuk gembala kita, buat Pastor Niko Nyotoro Harjo. Mari angkat tanganmu. Bapa, kami berdoa Tuhan buat Pastor Niko Tuhan, yang ada saat ini di Empower 21 di Belanda Tuhan. Mari Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau pakai hamba-Mu untuk penuaian
jiwa-jiwa untuk membawa Pentakosta ketiga Tuhan, dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan Yesus. Mari Kau jagai hamba-Mu Tuhan Yesus, lindungi Bapa dimanapun hamba-Mu melayani Engkau ya Tuhan. Mari Bapa, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi hamba-Mu Tuhan, kami mengasihi gembala kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau akan pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan, buat keluarga besarnya juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Pastor Edi dan Pastor Lia Tuhan, beserta dengan tim pastoral, buat Pastor Monty dan keluarga, buat Pastor Billy dan keluarga, Pastor Doni dan keluarga Tuhan, Pastor Timmy dan keluarga. Biar gak ada kesatuan hati Tuhan atas hamba-hamba-Mu. Pakai Pastor Edi lebih lagi untuk penuaian Tuhan, penuaian jiwa-jiwa. Kami lihat gereja yang menjadi dampak, gereja yang menjadi komunitas, gereja yang untuk semua orang. Di mana Kau pakai hamba-Mu ini, melalui hamba-Mu Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa yang mengalami Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa yang bertobat ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini juga yang ada di Empower 21 di Belanda Tuhan. Mari Kau pakai, pertajam visi misi yang daripada Tuhan. Taruh hati-Mu atas hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya melalui hamba-Mu, kami juga akan melihat Pentakosta ketiga akan terjadi Tuhan. Thank you Lord, jagai, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat Pastor Chandra yang ada di Growth Center Manado Tuhan. Kami mengangkat tangan kami percaya Kau akan memakai Pastor Chandra dengan dahsyat dan luar biasa. Kau akan memakai Pastor Chandra di Manado Tuhan, dan akan melihat revival atas Manado ya Tuhan Yesus. Thank you Lord. Mari kita angkat tangan kita buat gembala kita, buat Pastor Julius dan Pastor Esther. Mari kita topang gembala kita saudara, mari kita topang gembala kita. Kami percaya melalui Pastor Julius dan Pastor Esther, kami akan lihat Bekasi akan menuai, Bekasi akan dilawan sama Tuhan, Bekasi akan terjadi Pentakosta ketiga melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat jiwa-jiwa akan datang, jiwa-jiwa akan datang ketemu sama Engkau. Jagai hamba-Mu ya Tuhan, pertajam lebih lagi visi misi daripada Engkau ya Tuhan. Tutup bungkus, berikan kesehatan yang lebih lagi atas hamba-Mu ya Tuhan. Thank you Lord. Mari kita mengangkat tangan kami berdoa buat Bekasi. Mari lepaskan shalom buat Bekasi. Mari katakan shalom Bekasi. Bekasi Utara, Timur, Selatan, Barat. Kami panggil setiap tulang-tulang kering bangkit dalam nama Yesus. Kami hembuskan nafas kehidupan buat sekolah-sekolah, kampus-kampus, marketplace, setiap tempat rehabilitasi narkoba, setiap apapun itu kami percaya Tuhan akan melawat Bekasi. Tuhan akan melawat Bekasi karena kami berdoa buat Bekasi Tuhan. Thank you Lord. Kami berdoa buat gedung baru yang sedang dibangun Tuhan. Kami percaya Tuhan turun tangan, lawat gedungnya yang lagi dibangun Tuhan, lawat, dan kami akan melihat di tempat itu akan menjadi revival place Tuhan, menjadi
tangannya buat Tuhan Yesus. Tuhan makasih buat hari ini, Tuhan terima kasih buat minggu ini dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. 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 Kayaknya Shalom. habis pada terima rapot ya kayaknya. Anak-anaknya langsung pada cus gitu. Hari ini saya senang banget bisa menyambut saudara semua di tempat ini. Boleh lihat kiri kanannya gak saudara? Boleh lihat kiri kanannya dia bilang hai, hai, hai. Dan di minggu ini kita juga akan memberikan yang terbaik saudara. Saya percaya ini bulan berkat, ini bulan di mana bulan kemenangan. Ya Tuhan, kami sama-sama bersyukur untuk pemberian kami di minggu ini Tuhan. Kami percaya lumbung kami Tuhan terus isi. Kami memberikan yang terbaik Bapa dengan QR code atau dengan uang cash yang ada. Kami bersyukur kami boleh memberi. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Baik, selamat memberi Bapak Ibu yang memberikan dengan online melalui QR code yang tersedia. Dengan cash masukin ke amplop dan saat pulang akan dimasukkan ke kotak yang tersedia di depan. Sambil memberi kita mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk audisi tim pujian penyembahan yang main musik, yang vokal gitu tanggal 29 Juli. Jadi daftarkan diri Anda sesegera mungkin biar bisa siap-siap. Pak Edi ikutan Pak, ikut Pak jadi WL Pak. Audisi. Sampai Iya. 50 tahun boleh loh. Boleh. Boleh ya Fit ya sampai Boleh, 50 no tahun. problem. Gak ada yang namanya tua di rumah ini. Nggak Yes. ada. Pak Edi aja masih muda. Tanggal 29 Juli ya, daftarkan diri Anda di GC Info di depan. Selanjutnya beberapa kegiatan di luar hari Minggu. Saya mau sekali lagi informasikan bahwa kita bukan gereja hari Minggu, tapi kita gereja komunitas. Jadi kita mau bertumbuh, nggak cuma ke gereja belajar firman Tuhan hari Minggu, tapi sesuai kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Boleh mengikuti beberapa kegiatan berikut ini. Yang pertama adalah Grow Connection. Ini adalah kegiatan untuk Bapak Ibu Saudara yang bergerak di marketplace. Pembicaranya luar biasa banget. Bapak Edward Pangkerego. Ini secara onsite maupun online. Jadi yang mau bergabung silakan hubungi GC Info atau nomor yang tertera di layar. Jadi mau ikut online boleh, onsite langsung datang ke Gandaria City. Hari Selasa tanggal 27 Juni. Berikutnya adalah Grow College. Ini untuk anak-anak kuliah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, hari ini jam 3 sampai jam 5 adanya di Gandaria City lantai UG di depan People's Cafe. Ini bagus banget karena temanya bicara tentang marriage life. Jadi diajarin loh sekarang. Jadi yang bucin, jangan buru-buru nikah, pelajari dulu apa itu kehidupan pernikahan gitu ya. Dulu kita bilang gini, Ope ayo ikut, udah nikah. Gak apa-apa loh. Oke, berikutnya adalah kelas kom. Ini belajar untuk kita semua mengerti tentang basic kekristenan kita. Jadi ada kom 100 dan juga ada kom 200. Yang belum ikut kom 100 silakan ikut. Yang mau melanjutkan ke kom 200. Nah kom 100 ini diadakan secara onsite di tempat ini. Jadi Bapak Ibu silakan daftar gitu ya. Nah yang kom 200 secara online melalui Zoom. Berikutnya adalah Alpha Course. Ini ada videonya Bapak Ibu Saudara. Alpha Course ini program untuk saudara yang baru menjadi Kristen. Yang pengen belajar lebih lagi tentang kekristenan silahkan. Yang kemarin baru dibaptis, yang dari yang belum mengerti tentang Kristen itu apa, seperti apa gitu ya. Jadi silahkan belajar dan ikut kegiatan ini dan daftar di GC Info di depan. Berikut ada videonya, silakan. Kita saksikan sama-sama. Kehidupan berjalan sangat cepat, bukan? Setiap hari ada begitu banyak yang bisa kita dapatkan. Tetapi apakah Anda pernah berhenti dan berpikir,
Apa gunanya semua itu? Apakah Anda pernah bertanya pada diri sendiri? Apakah ada kehidupan lebih dari hidup ini? Alfa adalah serangkaian sesi untuk menjelajahi kehidupan, iman, dan makna. Ini merupakan ruang di mana Anda bisa bertanya semua pertanyaan besar, mengatakan apa yang Anda pikirkan, dan mendengarkan sudut pandang orang lain. Suasana di Alfa sangat berbeda karena sangat santai, tidak menekan, dan sangat menyenangkan. Dalam setiap pertemuan Alfa, pasti akan selalu ada 3 hal ini, yaitu ada persahabatan, kemudian diikuti oleh pengajaran, lalu percakapan. Pengajaran di Alfa adalah dalam bentuk video, sehingga sangat mudah bagi Anda untuk melakukannya. Tinggal diklik dan putar saja. Setiap video menjelajahi aspek yang berbeda tentang iman Kristen, namun dipaparkan secara sederhana. Menariknya, di setiap minggu akan membahas pertanyaan yang berbeda. Alfa juga dapat dijalankan secara online. Alfa online dijalankan dengan menggunakan konten yang sama seperti tatap muka, namun formatnya sedikit berbeda. Anda dapat mengundang teman-teman Anda dari seluruh belahan dunia, dan nikmatilah diskusi yang akan sangat menyenangkan. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk mendengar orang lain dan berkontribusi perspektif Anda sendiri dengan bersikap jujur, terbuka, dan ramah, baik melalui tatap muka ataupun melalui online. Jadi, mengapa tidak mencobanya? Luar biasa. Jadi deg-degan ya. Ada cool online, cool onsite, sekarang Alpha. Nggak ikut community, nggak asik banget. Nggak asik banget. Oke, Dan- masih ada satu pengumuman Apa tuh? lagi. Ada mulai bulan Juli minggu depan ada ibadah Grow Children 2 kali. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu Saudara semua. Jadi anak-anaknya bisa ibadah pilih jam gitu ya, Berarti nggak Andrea mesti udah bisa pagi. nambah anak, Ope anak nambah, terus siapa lagi yang nambah-nambah anak, Elis nambah anak, karena ibadahnya sudah bakal 2 kali, oke? Oke, itu Dan aja. hari ini seperti biasa kita ada family time. Tapi family time kita di akhir bulan selalu bicara tentang siapakah dari saudara yang berulang tahun di bulan Juni. Yes, dari Kalau tanggal saudara 1 sampai benar-benar lahir di 30. bulan Juni, bolehkah angkat tangan saudara? Ya, jangan Bolehkah, cepet-cepet bolehkah diturunin. saudara, bolehkah? Bulan Juni, Bolehkah? 1. Ada 1. Ada lagi 2. Ada lagi. Boleh, Angkat silakan tangan angkat dong. tangannya. Yes. Mau 3. Boleh jangan cepet-cepet diturunin. Yuk sekali Nah, lagi itu dia. yang ulang tahun bolehkah bangkit berdiri yuk? Bolehkah bangkit berdiri sebentar saudara? Bolehkah bangkit Iya. berdiri sebentar? Bolehkah? Dan kita seruangan ini, seruangan yang ada saudara, akan mengucapkan selamat ulang tahun. Kita kasih salam buat mereka yuk dengan keluar dari bangku kita dan berkata, Happy birthday! Selamat ulang tahun! Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday! Belum. Ada yang main drum. Sandi juga Gak ada yang mau salamin yang main drum. Malu-malu gitu. Wow. Ada hadiah khusus ya. Selalu ada hadiah. Kue. Musiknya asik banget. Ya, Wow. keren. Happy birthday to you. Wow. Kasih tepuk tangannya buat saudara semua. Ah, hari ini saya pertama kali ngerasa musiknya girang banget minggu ini loh. Girang sekali. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Semi Mendik, saudara. Iya. Ini legend di zamannya saya, saudara. Buat banyak saudara mungkin, wah kami belum kenal siapa Pastor Semi Mendik. Hari ini nggak panjang lebar dari Home Church Jakarta. Jakarta Church. Kita sambut Pastor Semi Mendik. Welcome Pastor. Oke. Apa
Apa kabar semua pagi? Ya. Kadang-kadang kita di gereja selalu bilang shalom. Begitu ada yang nanya apa kabar kita bingung ya. Iya. Padahal sehari-hari kita bilang apa kabar, selamat pagi. Tapi kalau udah di gereja kalau nggak ada shalom, shalom kalau gitu ya. Saya suka arti kata shalom, tapi dengar saudara, shalom nggak menjadikan saudara Kristen. Ataupun shalom nggak menjadikan saudara jadi orang Yahudi. Ya. Hari ini kita mau datang apa adanya sama Tuhan. Kok nggak ada yang amin sih? Yang nggak amin dengar ya, Tuhan tetap mengasihi saudara. That's okay. Tadi dibilang Pastor Julius bilang mungkin banyak yang nggak kenal dan dengar saudara, Tuhan tetap mengasihi saudara. That's okay. Nggak itu yang jadi penting. Hari ini yang jadi penting kita mengenal Tuhan. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Apakah pagi ini saudara bisa merasakan itu? Kalau saudara nggak merasakan kehadiran dia, pengorbanannya, dengar ya saudara, that's okay. Tapi waktu engkau bisa merasakannya, engkau dapat hal yang dahsyat. Believe me. Hari ini kejar pengenalan itu. Bukan hanya soal rasa, tapi engkau tahu dia udah sayang kita. Dia sudah duluan ada untuk saudara. Saat engkau tadi ngomong Tuhan engkau yang terutama, hey, dia udah membuktikannya untuk kita. Dia nggak tunggu saudara untuk respon. Tapi respon kita itu menunjukkan siapa kita. Bukan siapa Tuhan. Tuhan sih udah deh gitu. Ini soal kita. Jadi waktu engkau bilang nanti, sungguh besar engkau, saya berdoa dia sendiri yang menjamah hati saudara. Amin ya. Lagi katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Yes, Lord. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Oh, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi Tuhan, biar Engkau yang bekerja di tengah kami. We honor you in this place. Kami mau bilang kami sayang Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Ya, yes. Saya nggak nyanyi lagi. Ya, okay. Kalau mau duduk di bawah boleh ya. Saya tahu gembala saudara selalu menghendaki kalian ada di sini kan? Iya kan? Saya bukan dia. Haleluya. Oke deh. Ya saya tunggu sampai turun ya. Lama ya. Iya boleh ya. GBU. Ya. Selamat ulang tahun buat pemain drum. Ya. Dari semua pemain musik cuma dia yang bisa main di dalam akuarium.
Siapa namanya? Hebat deh. Hah? Sandi, dahsyat. Kuat. Aquaman. Ya. Oke. Waktu saya 25 menit, tentu saudara mungkin udah kenal istri saya, pernah pelayanan di sini. Kalau yang nggak kenal juga, dengar ya, Tuhan mengasihi saudara. That's okay, nggak terlalu penting. Rumah kami di Bintaro, dekat dari sini. Bukan Bintara, tapi Bintaro. Tapi dekat kenapa? Saya cuma sekali naik KRL. Easy, ya. Dan saya menikmati hari ini. Saya bukan orang yang terlalu suka sama handphone, jadi saya suka ada di journey gitu. Jadi perjalanan tuh saya suka. Istri saya nggak suka journey, dia sukanya destination. Jadi kalau ngapain gitu di dalam perjalanannya dia agak, ayo cepet nyampe. Kalau saya slow, ya, makanya jatuh cinta. Ceile. Ya. Oke, cukup untuk itu ya. Ya kami, nama saya Semi, panggil nama juga nggak apa-apa. Oke, saya dikasih tema oleh, terima kasih Julius, Pastor Julius, Pastor Esther ya yang undang saya. Ibu Lia juga di Gandaria yang WA saya pertama gitu. Nah gini, saya dikasih tema memuridkan komunitas. Oke, tapi saya mau saya balik sedikit ya. Kok discipleship church, saya kasih itu. Saya kan anak Jaksel, jadi bahasa Inggris. Padahal saya bahasa Inggrisnya susah sebenarnya ya. Oke, ada di udah ada, oh ya saya lihat di situ. Oke, maaf. Oke, mari kita baca firman Tuhan dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini ayat yang harus menjadi amanat untuk kita. Artinya amanat tuh orang Kristen dia harusnya ini. Gitu ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya percaya banyak daripada saudara sudah hafal ayat ini. Ya, bisa baca? Oh, kelihatannya. Yuk kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan, baca 1, 2, 3. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus terus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tadi juga kita doakan untuk Pentakosta ketiga. Saya percaya saudara menghidupi gerakan ini dong. Dan saudara tahu bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya yang dahsyat atas kita. Amin? Nggak ngerti. Lagi ya, saya ulang ya. Maaf. Pak, masa iya ini saya ulang. Saya percaya saudara ada dalam gerakan Pentakosta ketiga. Amin? Dan saudara percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya dahsyat atas kita. Amin? Nggak ngerti, masih amin. Pak Penggembala, mantap. Kita nggak lagi mendoakan, dia lagi. Sampai emosi nih gua, ampun. Ini lagi. Nah hari ini kita lagi ngomongin laginya tuh gimana. Pergerakan Allah itu lagi gimana sih? Itu dia. Jadi bukan kita nggak lagi nunggu, kapan? Enggak, sekarang. Rasain lo. Kan saudara saya jarang-jarang ada di sini ya, jadi marah-marah sekali boleh ya. Maaf ya. Saya turunin dulu ini emosinya. Oke. So bagaimana kita membaca Matius 28? Saya ambil ini dari pemaparan Pak Bambang Budianto. Menarik sekali karena dia captured dari bahasa asli yang tadi ada saya kasih kurung-kurung itu. Bahasa asli Perjanjian Baru tentu kita bahasanya Yunani. Yang menarik adalah beberapa kata di sana yang kita terjemahkan bagus diterjemahkannya tapi kurang penekanan karena dalam bahasa asli cukup ditekankan. Yang pertama adalah kata pergilah. Oke. Pakai kata pareotentes, artinya pergilah. Sementara engkau pergi. Nah, kan dia kata kerja nih, pergilah. Itu artinya lagi, pergi,
lagi jalan, sedang dalam kondisi journey, perjalanan. Yang kedua, baptizontes. Artinya juga gitu. Saat engkau membaptis, sedang engkau membaptis. Kata yang lain, didaskontes, ajarlah mereka. Bukan kata ini ya, bukan predikatnya itu bukan soal mengajarnya, tapi memuridkannya. Oh, ini dalam bahasa Indonesia agak cukup panjang dijelasinnya nih saudara. Fokusnya itu pada pemuritannya, gitu. So, sedap bahasa Inggris lagi, pakai so. Ya. Mumpung ini di grow kan saya dengar Inggris gitu ya. Acaranya semua pakai bahasa Inggris. So, bagaimana kita membaca amanat agung? Coba kita pakai next slide lagi. Next slide. Satu lagi. Nah ini. Semuanya tuh kata kerja loh teman-teman. Sementara atau kapanpun kita semua pergi, muridkanlah. Semua orang, pantata etne ini artinya semua orang, bukan hanya yang di gereja, semua temanmu, ketemu orang, muridkanlah. Sementara engkau baptis orang, jadikan mereka murid. Sementara engkau ngajar, jadikanlah mereka murid. Saya percaya saudara, saya senang tadi Pastor Esther bilang soal, hey kita adalah gereja komunitas. Mantap. Ya. Kita komunitas. Karena memang kekristenan adalah sebuah komunitas. Kenapa? Karena Allah kita pun communion. Dia hakikatnya tunggal tapi dia communion. Saudara tadi pakai nama panggil dia walaupun saya jarang nyanyi lagu tadi. Oke? Apa? Yahweh. Ya. Rafa. Kata Yahweh nanti kapan-kapan saudara bahas itu. Yahweh-nya harusnya terjemahannya Allah semua besar. Orang Yahudi nggak panggil dia Yahweh, dia panggil Adonai, Elohim. Elohim itu jamak. Oke? Dia berkomunitas, saya lagi bicara soal itu. Dan kita semua didorong masuk pemuridan. Katakan yes. Ada dalam kelompok-kelompok pemuridan. Kak, apa itu pemuridan? Nanti kita bahas itu. Ada 273 poin yang saya mau share. Rasain. Luar biasa dong. Kalau Pastor Andi paling berapa poinnya? Lewat, maaf. Ini direkam ya? Pastor Andi itu luar biasa. Itu pelayanan dia mempengaruhi saya luar biasa. Itu dahsyat itu ya. Senior saya. Itu dahsyat sekali. Oke. Nah saya mau kita lihat beberapa jebakan pemuritan yang mungkin nempel. Saya percaya ini saudara udah lewat lah. Ini mungkin gereja-gereja di Kutub Utara bagian pedalaman 200 meter pinggir jurang. Perempatan jalan sebelah es mencair. Jauh dari sini. Mereka ibadah di sebuah mall yang udah gak ada isinya. Tapi bukan ini. Itu bukan, jauh dari sini. Ya. Lihat ini. Jebakan pemuritan. Adek begitu diajak pemuritan langsung gini. Bahannya apa? Kenapa? Karena satu gereja buat gitu. Dia pikir itu program. Padahal tadi kita udah baca. Harusnya pemuritan itu apa saudara? Proses. Perjalanan. Kedua. Ada yang fokusnya kognitif itu bahan. Harusnya kan holistik ya. Apa itu holistik? Utuh kehidupanmu. Jadi pertanyaan-pertanyaan di pemuritan bukan lagi gini, apakah Allah kita Tritunggal? Waduh, bukan. Tapi ngomongnya gini kalau ketemu, Tuhan lagi bicara apa buat kamu hari ini? Itu dia. Apa pertobatanmu terakhir? Ya. Apa kekhawatiranmu yang kamu bisa atasi dengan kabar Injil? Itu dong pertanyaan-pertanyaannya. Fokusnya bukan kurikulum. Wih, kita udah ada bahan nih. 1, 2, 3, selesai. Leader. Ya.
Ya, leader. Jalan di gereja pelan. Sadap. Ya. Shalom. Suara jadi berat. Harusnya kan fokusnya keteladanan dong. Waktu engkau berinteraksi sama orang, gimana hidupmu? Engkau yang atasan di kantor, gimana hidupmu? Engkau yang jadi bapak di rumah, gimana hidupmu? Teladanan. Fokus pada diri sendiri kalau pemuritan, ya enggak? Supaya aku diberkati. Supaya aku makin mengenal Tuhan. Aku. Kayaknya bagus sih. Supaya aku makin melayani aku. Saudara, kalau pemuritan harusnya fokus membangun orang. Saya kutip Tim Keller, Pastor Tim Keller, salah satu orang yang selalu saya baca buku-bukunya Next. Dia bilang gini, discipleship is not an option. Widih. Jesus said, there is anyone will come after me, he must follow me. Kalau engkau bilang engkau mau ngikut Tuhan Yesus, harusnya kita ada melakukan seperti yang Tuhan Yesus buat. Apa itu? Memuridkan, discipleship. Tim Keller baru meninggal mungkin 3 minggu lalu atau bulan lalu. Keren, saudara. Keluarganya kasih statement gini dalam apanya? Obituarinya, ya kasih bilang, dalam meninggalnya Pastor Tim, kerajaan Allah tidak ada yang kurang, tetap expand. Wih, karena untuk dia, hidup dia untuk kerajaan Allah. Ada dia, nggak ada dia, Allah tetap bekerja. Itu dia. Next. Jadi saya mau bawa saudara ke poin yang pertama. 1. Dari 273 poin. Ini baru 1. Makasih. Dengar teman-teman, komunitas sel yang kita ikuti, kita hidupi, dengar ya, komunitas bukan segalanya. Pak, tadi kita didorong komunitas. Sekarang kok komunitas nggak segalanya? Iya, yang harus segalanya Tuhan Yesus. Kita ikut komunitas karena kita mengikuti teladan Yesus. Dia buat komunitas. Kalau orang lihat komunitas Tuhan Yesus, wih itu sadis saudara. Keren. Kenapa? Orangnya berwarna. Ada yang pinter banget. Ada yang lugu banget. Tapi yang lugu, terima mujizat luar biasa. Petrus itu lugu banget. Orangnya dia melakukan dulu baru mikir. Makanya dia jalan di atas air. Iya enggak? Lagi badai, lagi takut. Semua murid takut. Semua murid bilang, itu hantu. Hanya orang yang terlalu lugu. Nanya sama yang kaitannya hantu itu. Hei, siapakah di situ? Petrus. Mikirnya telat. Dan di sana bilang, ini aku. Wih, dia langsung, oh kayaknya guru tuh. Guru, engkaukah itu? Di sana bilang, iya. Kalau memang engkau itu guru, biar aku datang ke sana. Dia lupa loh, ini air. Dari tadi badai, semua udah badai. Dia lupa. Kenapa saya bilang dia lupa? Karena waktu Tuhan bilang, datanglah kemari, dia jalan. Kapan dia ingat? Waktu dia mau tenggelam. Waktu dia ingat baru, my God. Padahal dari tadi loh badainya. Lugu banget nih orang, asik. Ya, memang kata dalam bahasa Yunaninya untuk Petrus itu idiotes. Orangnya sangat sederhana. Mungkin kalau kita bilang, saya nggak mau menerjemahkan kepada idiot, tapi sangat sederhana, tidak berpendidikan. Itu Petrus. Tapi dapat mujizat, dahsyat, ya nggak? Wah, berwarna sekali kelompoknya. Ada orang Yahudi, ya, ada orang yang garis keras. Ada juga pemungut cukai. Waduh. Jadi bayangin di kelompok itu ya, begitu pemungut cukai datang, yang Yahudi, waduh. Kita kelompoknya kan biasanya homogen ya. Ya, seumuran, kompak, yang sama. Kelompok Tuhan Yesus berwarna. Dan warnanya wow. Ya. Yang hari-hari gak temenan tuh, kira-kira gitu. Dimasukin satu sama Tuhan Yesus. Itu dia.
Tapi dengar saudara, yang jadi utama di tengah kelompok kita harusnya Yesus. Kapan kita belajar mengampuni? Ya di kelompok. Berkelihatan di situ. Kalau dia, aku kesel banget sama dia. Oh ya pas. Ini saatnya kita belajar mengampuni. Iya dong. Bayangin nih, ada satu kelompok ya, yang gini ya. Didorong untuk membelah. Membelahnya bukan minggu depan, nanti mungkin tahun depan gitu ya. Yuk nanti kelompok kita akan membelah ya, setiap kalian akan memimpin kelompok. Oh jangan Kak, jangan. Kami ini udah kompak banget. Satu sama lain, kita. Udah kami gini aja. Dengar ya saudara, jangan-jangan Allah kita bukan Yesus, tapi kenyamanan. Hati-hati. Jangan-jangan yang kita cari di kelompok itu keinginan kita, pingin punya teman. Pingin diapresiasi. Saya tahu ini enggak di sini. Ini di kutub utara bagian pedalaman 200 meter pinggir jalan. Perempatan jalan sebelah es mencair. Jauh dari sini. Akan jadi rumah sakit tempat itu. Tempat itu ya. Wah luar biasa. Iya ya. Di kutub utara. Jangan tertuduh loh ya. Poin saya yang kedua. Yang pertama tadi apa? Komunitas bukan segalanya. Yang segalanya Tuhan Yesus. Oke? Nomor 2. Oke. Jadikan pemuritan itu ujung tombak. Bukan penutup pintu belakang. Berapa banyak nih gereja ya saudara? Shalom Pak, anak baru ya. Teman baru. Baru di sini, baru. Mau pelayanan. Wah langsung gitu. Mau pelayanan. Bapak bisa apa? Bisa tes. Bisa nyanyi? Oh enggak, aku enggak bisa nyanyi. Doa mungkin, kita ada tim doa. Enggak, aku masih malu. Atau penerima tamu. Cukup senyum, saya senyumnya kurang, kaku. Baru pamungkasnya nih gini. Oh kalau gitu ikut kelompok sel aja. Jadi untuk mereka loh ya, bukan untuk kita. Gereja-gereja di kutub utara. Untuk mereka, kelompok sel itu di belakang tempatnya. Rekan-rekan, kita ini kan mau memuridkan dalam apa yang Tuhan mau. Ya, dalam komunitas. Majukan komunitasmu dong. Semuanya adanya di komunitas. Ya. Alfa, beta, gamma. Dan semua bentuk pelayanan saudara adanya di komunitas. Sehingga orang memang harus ke komunitas. Haleluya. Jangan jadikan dia penutup pintu belakang. Ya. Poin saya yang terakhir. Saudara suka kata itu? Di gereja saya kalau saya bilang terakhir, yang letih lesu berbeban berat. Dikuatkan. Tapi di sini saya bilang yang terakhir semua langsung, iya, luar biasa. Ya. Pemusik, saya undang. Cepat. Yang pemusik ini kadang-kadang sengaja pelan itu. Mainkan sesuatu ya. Apa kek? Tulus. Hatinya harus tulus, menyembah Tuhan, iya. Gitu amat. Yang kita mau bangun dalam kelompok kita, ini yang terakhir. Ting, mana? Pemuritan, bukan perguruan. Artinya kumpulan semua anggotanya murid. Saudara, kita nggak dididik jadi guru. Enggak. Kita dididik untuk ngajar orang melalui hidup. Haleluya. Tujuan sebuah pemuritan bukan hanya membuat orang yang dimuridkan sukses. Itu mentoring. Dalam pemuritan ada 4 ini paling tidak. Ada mentoring, ada coaching, ada training, ada equipping. Semuanya ada. Ini seimbang, pemuritan namanya. Ya. Pemuritan gak bisa dilepas dari penginjilan, gak bisa. Itu kayak koin, dua sisi dalam sebuah koin.
Tanpa penginjilan, pemuritan mandul. Tanpa engkau share kebaikan Yesus sama orang lain, nggak jalan pemuritanmu. Kita hanya fokus dengan diri sendiri. Tapi tanpa pemuritan, penginjilan nggak ada kuasanya. Kita hanya event, nggak ada hidup yang diubah. Ini harus menjadi satu. Saudara, tujuan pemuritan bukan hanya membuat orang yang kita muritan sukses. Ya. Jangan terjebak di pertumbuhan. Terus, jangan berhenti sampai berbuah. Saudara tahu apa buahnya? Dia memuridkan orang lain. Itu dia. Tujuan pemuritan, memuridkan komunitas, tujuannya ini. Supaya orang yang dimuridkan, memuridkan orang lain. Jadi jangan berhenti sampai kita bisa melihat adik-adik rohanimu memuridkan orang lain. Mungkin sederhana yang dia muridkan, sederhana, gak apa-apa. Orang kaku akan memuridkan orang kaku. Orang gak banyak omong akan memuridkan banyak omong. Orang yang heboh-heboh, nanti kelompoknya heboh banget, percaya deh. Ya, pertemuan gak kelar-kelar. Udah 3 jam, kayaknya kurang. Ya gak apa-apa, tapi jangan paksa orang yang gak suka gitu ada dalam kelompok itu, gak usah. Nanti ada kelompok yang cuma kumpul sejam selesai dia. Semua udah puas. Ada, dan gak apa-apa, jangan bandingin. Kurang hidup. Enggak, mereka memang gitu. That's okay. Ya. Menurut saudara Tuhan Yesus kolerik, pendiam, ceria, atau gimana? Tuhan Yesus itu semua macam karakter. Lengkap dan positif. Sama anak-anak bisa deket loh. Untuk deket sama anak-anak tentu gak judes ya. Anak datang tentu hey. Mungkin gitu. Enggak, hey kamu tuh. Tuhan Yesus. Sukacita dia ikut nari. Tuhan Yesus lihat murid-muridnya datang bawa kabar sukacita tentang pelayanan mereka. Dia senang. Ikut nari, orang Yahudi. Positif gak? Positif. Marah. Ada yang sedih, ikut sedih. Orang Kristen sekarang ada yang orang sedih, dia rasa itu gak rohani. Orang temennya lagi sedih, dia gitu, jangan sedih, jangan. Ucap syukur. Tuhan baik. Enggak. Untuk dia kesedihan tuh salah. Dengerin saudara, enggak. Lagi sedih-sedih aja, tapi jangan hilang pengharapan. Tuhan Yesus tuh sedih kok. Waktu Lazarus mati, dia ikut masgul hatinya sama Maria, sama Marta, ikut sedih. Ya. Tapi habis itu dia bangkitin, asik kan? Iya. Jadi jadilah apa adanya dalam kehidupan saudara. Dan keberadaanmu itu yang akan menjangkau yang lain. Saya tutup dengan hal ini. Mark Dever ini penulis, seorang theologian juga, penulis beberapa buku pemuritan, ya saudara. The Christian life is the discipled life and the discipling life. Waktu engkau bilang engkau dimuridkan, nih buahnya itu memuridkan. Asik ya? Cek hidup saudara hari ini. Jangan-jangan ada yang masih terjebak bertumbuh saja. Apa itu? Bertumbuh saja itu manfaatnya tuh untuk diri sendiri. Jadi kalau saudara dalam kelompok komunitas ada yang gini, puji Tuhan nih kak, ikut persekutuan ini, ikut komunitas ini, aku itu bertumbuh. Ya. Amin, puji Tuhan. Bisa dilihat dari apa? Aku dulu belum dapat kerjaan, sekarang punya kerjaan. Dulu naik motor, sekarang puji Tuhan dapat promosi, punya mobil. Itu bagus. Tapi jangan berhenti. Karena tujuannya adalah berbuah. Bukan bertumbuh saja. Artinya apa? Buah itu dirasa yang lain. Melalui mobilku aku udah jemput orang-orang. Kita udah buat kelompok satu lagi di tempat yang agak jauh. Wow. Ya. Melalui perubahan hidupku, ada satu orang datang, kok lu bisa gitu ya? Kok bisa gitu sih? Itu buah. Tapi kalau hanya masih untuk diri sendiri, dengar, Tuhan sayang saudara.
Hari ini putuskan jangan berhenti. Hari ini teruskan prosesmu. Karena pemuritan journey, bukan titik dia. Ini perjalanan. Jangan berhenti, Pak, Bu, Bro, Sis. Jalan sama-sama dengan Tuhan. Yuk bangkit berdiri. Habis ini. Langsung gak? Oke. Lagu tadi boleh. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh yang suci, kau sahabat, dan haruskah, amin, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas. Oh, mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk Come on. Haleluya, sungguh besar, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Tak tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kami angkat tangan kami, terlebih lagi kami buka hati kami hari ini. Bapa, Engkau yang sudah meneladankan kepada kami kehidupan seorang pemurid. Kehidupan di mana hidup kami akan berbuah-buah untuk banyak orang. Hari ini aku berdoa untuk setiap tangan yang angkat, setiap hati yang dibuka kepadamu. Bapa, bekerjalah Tuhan. Kami tahu gerakan Pentakosta ketiga sedang mengalir, sedang melanda setiap kami. Untuk itu Tuhan, kami tahu Engkau akan memakai kami semua, memuridkan bangsa-bangsa, memuridkan banyak orang. Tuhan, di tangan-tangan yang diangkat ini, aku berdoa, kirim jiwa-jiwa Tuhan. Kirim jiwa-jiwa. Mereka akan berinteraksi dengan banyak orang, dan hidup mereka akan jadi teladan untuk banyak orang. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar. Pastor Julius. Pastor Semi, thank you Pastor. Bapak Ibu bisa duduk sebentar. Wow, pagi yang sangat luar biasa, ceria banget hari ini, sangat ceria. Dan saya percaya apa yang disampaikan Pastor Semi itu bisa menghidupi kita semua. Betapa kita butuh teman, baik yang pendiam maupun yang rame. Di sini ada cool yang paling rame ya. Ya, ada keluarga muda yang bisa cool dari jam 9 sampai jam 12 malam, saudara. Dan gembalanya pun dikerjain, saudara. Tapi asik, saudara. Ya kalau saudara masih muda atau sudah berkeluarga atau sudah jadi opa-oma,
semuanya ada saudara. Kita nggak jadikan pintu belakang, kita berusaha malah untuk jadi apa saudara? Jadi alami saudara. Sesederhana itu alami. Kita tidak ada di kutub, kita tidak ada di belokan kiri belokan kanan, tapi memang kita ada di mall yang kosong saudara. Nah, beberapa bulan lagi kita pindah saudara. Dan saya percaya kita juga akan mendoakan buat saudara-saudara kita yang lagi butuh bantuan doa saudara. Dan kalau saudara tidak keberatan, bolehkah kita sama-sama bangkit berdiri saudara untuk mendukung keluarga kita saudara. Bapak, kami berdoa untuk yang keluarga kami yang sakit batuk, pilek, asma, stroke disembuhkan, amin. Kedua orang tua semakin rukun, amin. Diberikan hikmat untuk menentukan pekerjaan yang terbaik dari Tuhan, amin. Keadaan Oma terus membaik dan cepat pulih, amin. Keadaan keluarga dipulihkan dalam nama Yesus. Dapat pasangan hidup yang dari Tuhan, amin. Adik yang akan masuk sekolah biaya dilancarkan dalam nama Yesus. Kakak di luar kota dilindungi, diberkati, amin. Papa, mama, semua keluarga diberikan kesehatan, amin. Perusahaan semakin diberkati, atasan teman kerja semakin diberkati, amin. Hubungan dengan orang tua semakin dipulihkan, amin. Mendapat hikmat dalam mengambil setiap keputusan, amin. Diberikan damai sejahtera, sukacita sabar di minggu ini. Proses KPR segera akad, amin. Pekerjaan baru dan menjadi karyawan tetap, amin. Kekuatan kesehatan sempurna untuk istri yang sedang hamil dalam nama Yesus. Biaya terapi anak dicukupkan, amin. Orang tua keluarga di Ambon dan Semarang selalu sehat dan segera bisa berkumpul bersama, amin. Dapat mengajukan KPR dan akad kredit di tahun ini, amin. Beban kerja di kantor diberikan kelancaran, amin. Tuhan, pertumbuhan anak baik sehat, amin. Biaya sekolah suami dan kedua keponakan dicukupkan, amin. Dan kami percaya Tuhan, semua praying for akan dijawab Tuhan. Dan ini yang dijawab Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk perjalanan dinas luar kota lancar dan kembali pulang tanpa kurang satu apapun. Puji Tuhan, adik yang berkebutuhan khusus bisa ikut pameran lukisan. Wow, thank you God. Terima kasih ya Tuhan, bisa membeli handphone baru. Bersyukur diberkati selama sebulan ini. Puji Tuhan, wisuda dengan orang tua berjalan lancar. Dan anak mendapat promosi jabatan. Thank you God. Kamu jauh banget sih hari ini dari aku. Apa kita lagi berantem enggak kan ya? Kita lagi gak berantem kan, jauh sekali hari ini kamu. Kevin, good job banget hari ini di pagi ini. Thank you banget, wah welcome home. Kemarin agak deg-degan WL-nya saudara, hari ini udah kembali normal saudara. Karena ternyata ada pastor ganteng di depannya. Mari saya percaya minggu depan kita akan sama-sama masuk bulan Juli saudara. Siapa yang exciting dan berkata, Pastor, di Juli saya akan kasih kesaksian buat semua yang ada di sini. Ayo saudara, belajar percaya dan yakin bahwa saudara adalah pembuat impact buat sekeliling saudara. Kita akan pulang sama-sama saudara, kita sama-sama percaya bahwa ini bulan di mana kita mensyukurinya. Bulan Tuhan memberkati dengan begitu banyak kemenangan. Tuhan, aku bersyukur buat bulan ini. Kami bersyukur Bapa. Dan kami percaya kami akan masuk di bulan yang baru Tuhan. Dan kami melangkah bukan cuma dengan iman, tapi dengan damai sejahtera daripada Tuhan di keluarga kami Tuhan. Mari sama-sama buka kedua belah tangan kita yuk. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Baik Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dengan menggunakan